Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 7042 sampai bab 7044. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Di desa-desa dan kota-kota terpencil di Maroko, kaum buruh tidak mempunyai apa yang disebut hak dan kepentingan. Asalkan bosnya bisa memberi pekerjaan, mereka harus bersyukur. Belum lagi ganti ruginya, upahnya bisa dibersihkan sudah dibakar menjadi kemenyan. Meskipun karyawan di sini tidak memiliki kontrak kerja dengan perusahaan, tidak ada seorang pun yang rela menyinggung bos pabrik demi mencari nafkah. Oleh karena itu, ketika direktur pabrik dengan tegas memerintahkan agar semua orang kembali ke pabrik dan segera mulai bekerja, tidak seorang pun berani menunda sejenak pun, dan mereka semua berangkat dari rumah mereka dan bergegas ke pabrik dengan menggunakan berbagai sarana transportasi. Dari sudut pandang mereka, mereka tidak akan merasa dendam terhadap bos mereka karena pengunduran dirinya. Sebaliknya, mereka senang karena mereka telah diberi beberapa hari libur berbayar. Dan sekarang liburan itu berakhir lebih awal, mereka tidak merasa ada kerugian apapun bagi mereka, jadi semua orang berada dalam suasana hati yang sangat solid. Beberapa karyawan inti datang lebih awal dan melihat bahwa sebagian besar jalur produksi di dalam pabrik telah dibongkar, jadi mereka bertanya kepada manajer pabrik dengan sedikit bingung, "Bos, bukankah orang Asia itu mengatakan bahwa dia ingin membeli pabrik kita untuk ditingkatkan dan dibangun kembali? Kok bisa dibongkar seperti ini, padahal masih belum sebagus dulu?" Awalnya, Lialin sengaja membiarkan tangannya terbuka dan meminta bos ini mengumumkan kepada karyawannya bahwa pabrik itu hanya kerja sama dengannya, bukan dijual kepadanya. Jadi, orang banyak ini hanya ingin tahu mengapa peningkatan yang dijanjikan tiba-tiba terhenti, dan sama sekali tidak terkejut bahwa bos terus mengambil alih pabrik. Manajer pabrik merasa bahwa retorika semacam ini dari para karyawan yang berpikir bahwa mereka tidak memutus hubungan apapun dengan pabrik justru memberikan banyak kemudahan bagi dirinya sendiri sekarang. Jadi dia angkat bicara, orang Asia itu punya masalah dengan rantai modalnya, dia kembali untuk mengumpulkan uang, dan tidak akan bisa kembali dalam waktu dekat. Dan selama periode waktu ini kita tidak bisa menunggunya sepanjang waktu, dan untuk berjaga-jaga jika dia tidak bisa mengumpulkan uang kembali, kita tidak akan bisa membiarkan dia mengambil alih saham di pabrik ini. Itulah sebabnya saya meminta kalian semua untuk kembali dan terus membuka pabrik. Setelah berkata demikian, direktur pabrik lalu memerintahkan, "Kalian cepatlah dan atur pekerja yang berpengalaman untuk menggerakkan jalur produksi. Saya sudah membuat kesepakatan dengan pemasok di dermaga, dan akan mengirim beberapa truk berisi ikan sarden sore ini. Jadi, kita harus mulai bekerja dengan lancar hari ini." Sarden kalengan sendiri bukanlah produk dengan kandungan teknologi apapun, lini produksi lama bahkan kandungan teknologinya lebih sedikit lagi. Bagi para karyawan yang telah bekerja di sini selama bertahun-tahun, merakit lini produksi lama tanpa teknologi CNC apapun jauh lebih sederhana daripada merakit sepeda dengan derai leur. Maka sekelompok buruh laki-laki, yang dipimpin oleh mekanik berpengalaman, segera mulai membangun kembali jalur produksi. Sekitar pukul 4 atau 5 sore, ketika beberapa truk berpendingin yang sudah bobrok datang dari dermaga, para pekerja di jalur produksi mulai dengan segera dan terampil menyembelih ikan sarden segar, dan tak lama kemudian ketel uap yang digunakan untuk mengukus ikan sarden kalengan di jalur produksi sudah berasap. Pabrik pengalengan sarden ini, setelah beberapa hari tidak beroperasi, kembali aktif. Ye Chen dan Lialin duduk di kendaraan yang telah disiapkan dan menunggu sampai pabrik dimulai kembali, dan baru saat itulah mereka benar-benar melepaskan hati mereka. Ye Chen menghela napas, semuanya tenang dan sunyi, seolah tidak terjadi apa-apa. Bahkan jika orang-orang dari lembaga pembersihan rusak memeriksa tempat ini dalam beberapa hari, kecil kemungkinan mereka akan memiliki kecurigaan tentang tempat ini.
Lialin tertawa, bahkan jika mereka mencurigainya, itu tidak berguna. Begitu banyak orang datang untuk memulai pekerjaan, dan saya telah melihat konstruksi mereka, manajemen lokasi kacau, kondisi kebersihan buruk, air yang digunakan untuk membersihkan ikan sarden di kolam pemotongan mengalir tanpa henti, merembes dan menarik ke seluruh tanah. Dan kemudian diinjak dan diinjak oleh para pekerja ini bolak-balik, tidak ada petunjuk yang akan tertinggal, dan begitu mereka memulai pekerjaan di sini. Bau amisnya sangat pekat, darah ikan, cairan tubuh, dan organ dalam berceceran di mana-mana, bahkan jika orang-orang kita secara tidak sengaja meninggalkan petunjuk dalam arti investigasi kriminal ketika mereka mengungsi, mereka akan dihancurkan oleh mereka, dan kemudian anjing polisi yang baik harus masuk dengan wajah bingung. Ye Chen bertanya dengan nada bercanda, jadi, bahkan jika Anda, Inspektur Li, dikirim ke sini dengan pengetahuan Anda saat ini, Anda tidak akan bisa menemukan petunjuk apapun. Saya tidak dapat menemukan petunjuk. Lialin berkata, banyak kasus yang tidak terpecahkan, pada akhirnya, itu karena mereka tidak dapat menemukan bukti. Selama esensi bukti tersebut rusak, bahkan jika Dewa Emas Agung datang, itu tidak berguna. Anda lihat bahwa ada kasus-kasus di berbagai negara yang terpecahkan setelah bertahun-tahun. Dan kasus-kasus seperti itu seringkali karena sedikit bukti kunci yang tertinggal di masa lalu. Seperti sidik jari yang dimutilasi dan informasi DNA tubuh manusia, memasuki era informasi. Pengumpulan sidik jari dan DNA mencakup semakin banyak orang. Begitu seorang tersangka dikumpulkan atau keluarga dekatnya dikumpulkan, maka hari-hari baiknya pada dasarnya berakhir. Mengatakan hal ini, Lialin berkata, informasi biologis di sini, kami sudah menanganinya sekali ketika kami mengungsi. Begitu orang-orang ini mulai bekerja, dalam waktu kurang dari 2 atau 3 hari, semua petunjuk akan hilang, dan saya tidak akan dapat menemukan sesuatu yang luar biasa bahkan jika saya datang. Ye Chen mengangguk dan tersenyum, berkat profesionalisme Inspektur Li yang luar biasa, aku menjadi jauh lebih membumi saat bersamamu. Lialin berkata, Tuan Ye memuji saya. Saya tidak punya banyak kelebihan. Saya hanya punya sedikit pengalaman di industri ini setelah bertahun-tahun bekerja sebagai polisi kriminal. Dibandingkan dengan Anda, perbedaannya masih terlalu jauh. Ye Chen menyalakan mobil dan berkata sambil tersenyum, baiklah, jangan saling meledakkan dalam urusan ini, sisi ini berakhir. Lalu kembali ke Casablanca untuk bertemu Wu Shuhang itu, dan kemudian kamu dapat meninggalkan perbatasan untuk kembali ke Eropa Utara. Lialin bertanya dengan tergesa-gesa, Tuan Ye benar-benar akan menemui Wu Shuhang itu? Benar. Ye Chen mengangguk dan berkata, orang ini adalah Gubernur Agung kantor Gubernur Tentara Kanan, dia pastinya berada di peringkat 10 besar di masyarakat Qing yang rusak, dan dia sendiri adalah keturunan dari klan Wu, keturunan Wu Feiyan. Jadi aku tidak berani mengatakan bahwa aku dapat menemukan terobosan apapun darinya, tetapi paling tidak, aku dapat memberi Wu Feiyan permulaan. Lialin bertanya lagi, apa sebenarnya rencana Tuan Ye? Apakah untuk menghabisi Wu Shuhang ini? Tidak ada gunanya menghabisinya. Ye Chen berkata, kantor Gubernur Tentara Kanan bahkan berpindah tempat tinggal secara bergantian, dan selalu ada alternatif darurat. Saya khawatir posisi gubernur besar bahkan lebih sama. Anda lupa apa yang dikatakan Song Ruyu? Gubernur besar Wu Shuhang sebelumnya adalah kakak laki-lakinya Wu Shutong. Tetapi Wu Shutong menghilang dalam semalam dan Wu Shuhang mengambil alih posisi tersebut dalam keadaan darurat. Dan semua orang tutup mulut tentang hilangnya Wu Shutong. Jadi saya pikir dia pasti sudah dihabisi, tetapi pasti ada alternatif lain di sekitar Wu Shuhang. Selama ada yang salah dengan Wu Shuhang ini, Wu Feiyan pasti akan membiarkan alternatif itu muncul untuk mengambil alih semua posisinya, membunuhnya tidak akan memengaruhi operasi kantor Gubernur Tentara Kanan. Lialin berkata dengan nada setuju, mereka yang disebut gubernur hebat ini, terus terang saja, hanyalah sekelompok karyawan senior, mereka bahkan tidak bisa dihitung sebagai pemegang saham. Seluruh Broken King Society adalah perusahaan perseorangan, Wu Feiyan adalah satu-satunya bos dan satu-satunya pemegang saham. Meskipun pangkat orang lain lebih tinggi, mereka juga karyawan pada hakikatnya, dan kematian juga tidak relevan bagi Wu Feiyan.
Setelah mengatakan itu, Liali menjadi semakin bingung dan bertanya kepada Ye Chen, "Tuan Ye, karena Anda tidak akan menghabisi Wushu Hang ini, apa niat Anda untuk menemuinya? Tidak mungkin untuk mengubahnya, kan? Belum lagi fakta bahwa dia sendiri adalah keturunan dari klan Wu, hanya saja keluarga dan kerabatnya semuanya berada di masyarakat Qing yang rusak. Dia pasti tidak akan berani mengkhianati Wu Feiyan." Ye Chen tertawa, "Ya, aku tidak ingin mengusirnya. Saat ini, struktur antara Wu Feiyan dan kantor gubernur militer kelima pada dasarnya sudah kubereskan. Kantor gubernur militer kelima semuanya pejabat tinggi. Tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk tetap berada di sisi Wu Feiyan. Bahkan aku ragu jika mereka tahu di mana Wu Feiyan berada. Jika aku mengusirnya, dia tidak akan bisa membantuku menghadapi Wu Feiyan. Dia bisa saja diganti kapan saja. Sebaliknya, dia bisa saja mengekspos dirinya ke dunia. Dia bisa saja diganti, tetapi sebaliknya, dia bisa saja mengacaukan dan mengungkap identitasku." Sambil berkata demikian, Ye Chen tertawa, "Bukankah Wu Feiyan memotong salah satu tangannya? Aku hanya ingin berbuat baik dan membantunya memasang tangan ini. Mari kita lihat bagaimana perasaan Wu Feiyan." Bersambung.